warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, sebentar lagi dari atas langit sana sudah tidak ada lagi yang menyebut-nyebut nama kita. Untuk malam nanti, besok malam, malam lusa barangkali masih ada yang menyebut-nyebut nama kita. Si A bebas dari neraka, si B bebas dari neraka, si C bebas dari neraka. Utaqa'um minan nar, idkum minan nar. Itu setiap malam, ya. Masih ada mungkin 3 malam lagi barangkali nama kita belum disebut sebagai orang yang bebas dari neraka. Masih ada kesempatan 3 malam lagi. Oleh karena itu tidak mungkin nama antum disebut ketika antum sedang minum khamar, sedang berzina, sedang berjudi, sedang ghibah, sedang maksiat, sedang ngobrol padahal sudah qomat isya, qomat maghrib. Siapa yang disebut namanya bahwa dia bebas dari api neraka? Tentu yang berbuat ketaatan, yang menghabiskan waktu untuk sholat, baca Al-Quran, zikir, wirid, sedekah, dan seterusnya. Nah, ketika sudah habis kebaikan itu, berganti dengan kebaikan berikutnya. Karena walaupun suasana senang, suasana bahagia, suasana penuh dengan kegembiraan di 1 Syawal, tapi ada kebaikan di situ. Kalau kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang baik jadi enggak baik. Gitu ya. Yang baik jadi enggak baik. Dengan apa Nabi mencontohkan ketika tasyahud? Dengan jari, asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Nah, kita ganti dengan yang lebih baik, misalnya pakai jempol. Kan biasanya pakai jempol lebih sopan, ya kan? Nah, maka yang baik menjadi tidak baik karena apa? Tidak mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kebaikan itu dengan apa? Dengan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di 1 Syawal nanti jangan sampai kita berbeda dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Usahakan kita sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah diberitahu oleh ustaz-ustaz kita, oleh guru-guru kita bagaimana Nabi mengakhiri Ramadan misalnya. Apa kata Nabi tentang akhir Ramadan dan awal Ramadan? Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Awali Ramadan kalian dengan cara melihat hilal dan akhiri Ramadan kalian dengan cara melihat hilal. Apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak pantas kita tolak dengan menyombongkan diri. Ya Rasul, sekarang sudah maju ya Rasul. Ya. Sekarang udah pada pinter ya Rasul, enggak perlu lihat hilal lagi. Ya. Jangankan Ramadan tahun ini, Syawal tahun ini, Ramadan 2030 ya Rasul, Ramadan 2040 kami sudah tahu. Hari Senin misalnya, hari Kamis misalnya. Ini sombong, menyombongkan diri di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, seolah Nabi itu bukan utusan Allah. Kalau Nabi bodoh berarti Allah bodoh, ya kan?
Kalau Nabi salah berarti Allah salah, karena beliau cuman utusan Allah. Beliau ngomong apapun itu hanya menyampaikan dari Allah. Ketika beliau mengatakan awali Ramadan dengan cara melihat hilal, akhiri Ramadan dengan cara melihat hilal, fa in humma, jika mendung, fastakmilul iddata sya'ban 30 yauman. Kalau mendung, maka genapkan Sya'ban 30 hari, genapkan Ramadan 30 hari. Ini sederhana sekali, mudah sekali, simpel sekali, murah sekali, dan semua orang bisa. Orang Nabi melihat hilal pakai mata telanjang apa pakai teleskop? Pakai mata telanjang. Oh ada, besok 1 Ramadan. Oh enggak ada, besok masih 30 Sya'ban. Oh ada tuh kelihatan hilal, berarti besok 1 Syawal. Oh enggak ada, berarti besok masih 30 Ramadan. Mudah, semudah-mudahnya. Yang mudah seperti ini, hari ini dibikin sulit oleh kaum muslimin. Menjadi sulit. Seolah yang bisa melihat hilal itu, yang punya alat, yang ini, yang itu, berapa derajat, imkanul hilal, wujudul hilal, segala macam istilah-istilah yang tidak dikenal oleh Nabi SAW. Ya, padahal kalau mengikuti Nabi mudah, semudah-mudahnya. Kemudian, jika saya melihat hilal nih, ya, saya yakin betul ini hilal, atau bahkan saya bertiga lah yang lihat bareng. Setelah itu, bolehkah saya teriak-teriak di masjid lewat pengeras suara? Saya ngomong di televisi, di radio, di internet, keliling-keliling, saudara-saudara, saya telah melihat hilal, berarti besok 1 Syawal. Bolehkah? Tidak boleh, haram. Ya, saya harus lapor kepada pemimpin kaum muslimin, negeri yang sah. Ini Indonesia ini bukan negeri kafir ya. Negeri kafir itu Jepang, Jerman, Amerika, Eropa, Prancis, Denmark, itu negeri kafir. Indonesia, Malaysia, Brunei, Saudi itu negeri Islam, negerinya kaum muslimin. Berapa banyak hal-hal Islam diperhatikan oleh penguasa. Saya harus lapor kepada penguasa. Saya harus lapor kepada penguasa. Dalam hal ini penguasa menunjuk MUI misalnya, DEPAK misalnya. Nanti penguasa yang mengumumkan. Gitu. Ketika Nabi masih hidup, siapapun yang melihat hilal lapor kepada Nabi SAW. Lalu Nabi yang mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Tidak boleh mengumumkan sendiri, nggak berhak. Ingat, ada ayat-ayat yang tidak boleh kita amalkan. Itu hak penguasa. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri baik laki dan perempuan, potonglah tangannya. Antum berani mengamalkan ayat ini? Ya. Anak antum mencuri cukup besar, di atas 10 juta misalnya. Antum ambil golok, antum potong tangan anak antum, berani? Nggak berani kan? Karena ayat ini dosa kalau kita yang mengamalkan. Ayat ini bukan untuk antum, bukan untuk saya, tapi untuk presiden, untuk raja muslim, untuk khalifatul Islam, Amirul Mukminin. Kalau ini tidak dijalankan, beliau-beliau yang berdosa, bukan kita yang berdosa. Ya, ada hak-hak yang khusus milik penguasa, bukan milik kita. Termasuk mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, itu hak mutlak penguasa. Kalau bukan penguasa, tidak boleh. Ya. Rasul wafat, siapapun yang melihat hilal, lapor kepada Abu Bakar. Abu Bakar yang mengumumkan di hadapan kaum muslimin, hilal sudah nampak, besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal. Abu Bakar wafat, siapapun yang melihat hilal, lapor kepada Umar. Umar wafat, lapor ke Utsman. Utsman wafat, lapor ke Ali. Ali wafat ke Muawiyah, terus sampai hari ini. Walaupun pemimpin kita tidak sebaik pemimpin-pemimpin kita dulu, pemimpin kita bukan orang kafir,
Pemimpin kita, presiden kita dari Soekarno, Soeharto, Habibie sampai sekarang Muslim, insya Allah, Islam, bukan kafir. Ya, maka hak beliau tidak hilang. Hak beliau sebagai presiden, sebagai pemimpin tidak hilang. Beliaulah yang berhak. Beliau tunjuk ke DEPAK misalnya, MUI misalnya. Sekarang begini, sepanjang zaman antum pernah dengar cerita Imam Syafi'i mengumumkan besok 1 Ramadan, 1 Syawal? Pernah dengar? Enggak ada. Imam Nawawi, Imam Malik, Imam Bukhari, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama-ulama dunia sepanjang zaman, pernahkah mereka mengumumkan besok 1 Ramadan, besok 1 Syawal? Enggak ada. Karena mereka faham ini bukan hak mereka. Ini hak penguasa. Penguasa yang sah tentunya, apapun namanya, mau khalifah, mau amirul mukminin, mau presiden, mau raja, mau perdana menteri, yang penting dia orang nomor 1 di negeri Islam itu. Seperti di kisah presiden kita di Malaysia, perdana menteri Malaysia di Saudi, raja Saudi, dan seterusnya dan seterusnya. Apakah pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh kita di negeri kita ini merasa lebih hebat dari Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Abu Hanifah dan seterusnya? Berani mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal sebelum pemerintah? Imam Syafi'i saja tidak berani. Ya. Ya. Kemudian kita masuk kita malam 1 Syawal dulu, ya. Saya ingatkan kepada antum di malam 1 Syawal, jangan sampai antum lupa belum membayar zakat fitri. Ini istilah yang benar, zakat fitri, ya. Antum bisa lihat di ayat-ayat, di hadis-hadis, zakatul fitri tanpa tak marbuto. Zakatul fitri, bukan zakat fitrah, ya. Enggak ada istilah zakat fitrah. Di hadis-hadis Nabi mengatakan zakatul fitri sama dengan harinya besok Idul Fitri. Maka zakatnya fitri. Fitri itu apa sih? Fitr itu apa? Makan. Maka zakat fitri itu kan beras, jagung, kurma, gandum dan seterusnya. Bukan emas, bukan perak, itu zakat mal. Sama dengan harinya besok Idul Fitri. Idul Fitri artinya kembali makan. Kan kemarin-kemarin nggak makan siang, nggak makan pagi, sekarang kembali makan lagi, maka disebut Idul Fitri, kembali makan, ya kan, bukan Idul Fitroh, kan, nggak ada yang bilang Idul Fitroh. Idul Fitri, fitri artinya makan, fitr, gitu. Ya, kemudian 1 Syawal kita insya Allah nggak bahas bagaimana yang sudah benar dilakukan oleh kaum muslimin. Salat Id 2 rakaat, takbir 7 kali, takbir 5 kali, habis itu khutbah, ya. Insya Allah ini sudah benar, ya. Sesuatu yang sudah benar ngapain dibahas lagi, ya. Ini yang banyak kaum muslimin kita tidak tahu, ya. Mandi sebelum sholat Id, insya Allah kita semua tahu. Barangkali ada satu yang dilupakan oleh kita saat berangkat sholat Id. Apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam ketika beliau berangkat sholat Id? Sambil berjalan kaki, beliau tidak henti-hentinya mengucapkan takbir. Barangkali ini yang banyak tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Banyak dari kita berangkat menuju lapangan salat Id, diam saja atau ngobrol. Sunnah yang dicontohkan oleh Nabi bertakbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bisa juga ada riwayat 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu saja yang diulang-ulang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian salat Id antum tahu tentu dengan niat salat Id dan niat di dalam hati, ya. Kalau di mulut itu namanya bukan niat, namanya niat itu pasti di hati.
Kalau di mulut tentu bisa bohong. Kalau di hati kan mana mungkin hati kita bisa bohong. Lillahi ta'ala, karena Allah, itu di hati. Kalau di mulut semua orang tentu mengatakan lillahi ta'ala. Gitu ya. Kemudian ada satu peristiwa tidak mengenakkan di zaman Khalifah Marwan bin Hakam. Ini dibawakan oleh Imam Bukhari di kitab sahihnya. Jadi Marwan bin Hakam sebelum salat Id sudah berdiri mau khutbah. Ditarik pakaiannya oleh Abu Sa'id Al-Khudri dengan mengatakan ghayyarta, engkau telah merubah sunnah Nabi, engkau telah merubah sunnah Nabi. Sunnah Nabi solat dulu baru khutbah. Marwan menjawab, kalau kita solat dulu baru khutbah, orang-orang akan pergi, orang-orang nggak mau dengerin saya. Ya, inilah sebuah kesalahan pertama di hari itu. Khutbah dulu baru solat. Padahal yang benar solat dulu baru khutbah. Seluruh solat yang ada khutbahnya, ya, seluruh solat yang ada khutbahnya, solat Jumat, solat Idul Fitri, solat Idul Adha, solat Istisqa, solat Kusuf, ini kan solat-solat yang ada khutbahnya. Itu semua adalah solat dulu baru khutbah. Kecuali solat Jumat. Hanya solat Jumat yang khutbah dulu baru solat. Di luar itu solat dulu baru khutbah. Nah, Marwan bin Hakam takut kalau solat dulu nanti orang akan pulang, bubar. Ternyata beliau lupa dengan sabda Nabi SAW. Beberapa kali Nabi solat Id kemudian khutbah. Sebelum beliau mengawali khutbah, beliau mengatakan, barang siapa yang ingin duduk mendengarkan khutbah, silahkan. Barang siapa mau pulang, silahkan. Karena tidak wajib. Beda dengan khutbah Jumat. Maka khutbah dulu baru sholat, ya. Nabi sendiri yang mempersilahkan kepada sebagian jamaah untuk tidak ikut. Mau ikut silakan, nggak ikut silakan. Gitu ya. Maka sunnah bagi para khatib Jumat untuk menirukan sunnah Nabi ini. Ya. Siapa yang ingin mengikuti khutbah ini silahkan, yang ingin beranjak silahkan. Ya. Dan khutbah satu kali. Yang berpendapat bahwa khutbah Jumat kali, khutbah Idul Fitri 2 kali, barangkali salah faham dengan satu riwayat di mana Nabi selesai khutbah, beliau bersama Bilal mendatangi jamaah perempuan. Kita tahu di hari itu kan tidak ada pengeras suara. Mungkin suara beliau tidak sampai ke jamaah wanita. Maka setelah khutbah selesai, beliau mendatangi jamaah wanita dan beliau hanya menyarankan kepada jamaah wanita untuk bersedekah, tasaddaqna, sambil Bilal menggelar kain. Lalu para wanita itu melepas antingnya, melepas kalungnya, melepas gelangnya, emasnya, dilemparkan ke kain itu. Sebagian orang beranggapan ini khutbah 2 kali. Ini tidak tepat, khutbahnya tetap sekali. Karena yang dilakukan oleh Nabi di hadapan jamaah wanita bukan khutbah seperti yang awal. Hanya memerintahkan para wanita itu untuk bersedekah. Ya. Selesai khutbah, tidak ada riwayat dari Nabi apa yang beliau ucapkan ketika bertemu dengan sesama muslim. Yang ada riwayat dari para sahabat sepeninggal Nabi, ya. Para sahabat sepeninggal Nabi, mereka ketika selesai salat Id, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Semoga Allah menerima amalku dan amalmu. Kira-kira seperti itu. Hanya itu, ya. Di luar itu enggak ada contoh dari Rasul, enggak ada contoh dari para sahabat. Minan aizin wal faizin, qulu amin wa antum bi khair, dan seterusnya dan seterusnya. Ini tidak ada contoh dari Rasul dan para sahabat. Dari Rasul enggak ada tadi ya. Dari para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum. Kenapa mesti bawa-bawa sahabat? Nah, ini perlu sedikit penjelasan. Bahwa Nabi menyuruh kita semua mengikuti satu sunnah apa dua sunnah? Nabi menyuruh kita semua kaum muslimin mengikuti satu sunnah apa dua sunnah? Dua. Ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Ikutilah sunnah-sunnahku dan sunnah para sahabatku. Ya. Hanya dua. Enggak ada sunnah tabi'in, sunnah atba'ut tabi'in, sunnahnya Imam Syafi'i, sunnahnya Imam Maliki, sunnahnya Imam Bukhari, enggak ada. Cuma dua. Sunnah Rasul dan para sahabat. Kalau kita hanya mengikuti sunnah Nabi, kita enggak akan berani sholat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan. Kalau kita hanya mengikuti sunnah Nabi, maka kita akan buang mushaf-mushaf Al-Quran kita. Nah, di zaman Nabi enggak ada mushaf-mushaf Al-Quran. Al-Quran kan tercacar di mana-mana. Salat tarawih berjamaah setiap malam di bulan Ramadan enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Nabi cuma 2 malam atau 3 malam dalam sekali Ramadan itu. Ya. Termasuk taqabbalallahu minna wa minkum. Betul, Rasulullah tidak ada riwayat. Ya. Mungkin riwayat itu tidak sampai ke kita. Riwayat itu tidak sampai ke imam-imam kita. Ya, tapi para sahabat tahu sampai, maka para sahabat mengamalkan. Yang sampai kepada mereka adalah dari sahabat. Ya, karena tidak mungkin para sahabat itu ngarang-ngarang sendiri. Tidak mungkin para sahabat itu gegabah. Tidak mungkin para sahabat itu dalam beragama beristihad sendiri. Ya, jadi masalahnya cuma sahabat itu tidak membawakan ini dari Nabi ya, ini dari Nabi, enggak ya, langsung aja diamalkan gitu ya. Kemudian yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, sementara tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat setelah sholat Id, apa? Beramai-ramai mendatangi kuburan. Banyak saudara-saudara kita melakukan ini kan, dengan maksud baik sekali, ziarah kubur kok ya. Tapi sekali lagi, ini tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat ya. Karena Rasul dan para sahabat di 1 Syawal itu menampakkan kegembiraan, menampakkan kesenangan, senyum, ketawa, makan enak, puasa kan haram di hari itu, pakai pakaian yang terbagus, ditampakkan. Kalau ke kuburan tentu tidak bisa menampakkan kegembiraan. Ingat ibu kita yang baru meninggal seminggu yang lalu, ingat anak kita satu-satunya yang meninggal setahun yang lalu, ingat ayah ibu kita, ya memang di kuburan kita disuruh ingat mati ya. Maka Allah sediakan 360 hari untuk mengunjungi kuburan. Kenapa memilih 1 Syawal? Kenapa memilih 1 Syawal? Pilih Rajab silahkan, Dzulqa'dah misalnya, Jumadil Awal misalnya, Jumadil Akhir misalnya. Kenapa memilih 1 Syawal? Ya, sementara Rasul dan para sahabat tidak pernah mencontohkan hal itu, dan tentu tidak ada sunnahnya. Sunnah itu kan nyontoh. Nyontoh siapa? Nyontoh Rasul dan para sahabat. Karena sekali lagi, hari itu adalah hari makan, hari minum, hari bersenang-senang. Sampai puasa saja tidak boleh. Puasa saja haram ya, tapi cukup 1 hari. Beda dengan Idul Adha, ini lebih besar lagi, 4 hari ya, 10 Dzulhijjah,
ditambah 11, 12, 13. Berarti 4 hari. Karena Idul Adha jauh lebih besar daripada Idul Fitri. Ya. Kemudian adakah sunnahnya di hari itu bertemu dan bersalaman? Bersalaman tentu ya. Bersalaman ketika kita bertemu sesama muslim disunahkan salaman ya. Salaman yang disunahkan oleh Nabi ada 3. Bukan 4, bukan 5, bukan 6. 3. 1. Ketika bertemu. Ketika bertemu kita disunahkan salaman. Yang kedua, ketika mau berpisah. Ketika kita mau berpisah disunahkan salaman. Yang ketiga terakhir, ketika kita membaiat pemimpin kita. Misalnya di depan mata kita ada seorang pemimpin yang menjadi pemimpin, presiden, raja, khalifah di hari pertama. Kita baiat, kita bersalaman. Artinya kita siap sami'na wa ata'na. Kita siap taat kepada pemimpin kita selagi kita tidak disuruh maksiat. Kalau disuruh maksiat tidak boleh taat. Ya, bukan selagi pemimpin kita baik. Ini keliru ya. Keliru. Ya. Sama dengan istri itu harus taat kepada suami selagi suami itu rajin ibadah. Ini salah. Ini keliru. Rajin ibadah, malas ibadah, seorang istri tetap wajib taat kepada suami. Gitu ya. Sama dengan anak terhadap orang tua, anak terhadap ibu. Apakah kita taat kepada ibu kita, nunggu ibu kita jadi orang baik dulu? Tidak. Ibu kita jarang sholat, ibu kita banyak maksiat, taruhlah pelacur sekalian. Ya. Apakah kita wajib taat ketika ibu kita pulang melacur lalu nyuruh kita bikin kopi? Wajib. Ya, urusan beliau berdosa, urusan dengan Allah. Urusan kita dengan ibu kita, ketika disuruh sesuatu, wajib kita taat. Kecuali ibu kita nyuruh kita maksiat, tidak boleh kita taat. Begitu juga pemimpin. Kita taat kepada pemimpin, tidak nunggu pemimpin itu jujur, amanah, adil. Ya, kalau begitu mah nggak usah diajari oleh Nabi SAW. Gitu. Nah, adakah yang keempat dari salaman itu? Tidak ada. Kalau dari Rasul dan para sahabat ya, tidak ada. Kalau sekarang banyak. Jual beli deal ya. Udah ya, 1,3 miliar deal ya, salaman. Atau ijab kabul, aku nikahkan engkau dengan putriku Fulana binti Fulan, salaman. Ya. Atau apalagi salaman. Ini semua tidak ada contoh dari Nabi SAW. Yang ada contoh dari Nabi dan para sahabat, salaman adalah 3 tadi. Ketika bertemu, ketika akan berpisah, dan ketika berbaiat. Nah, bagaimana ketika kita bertemu saudara kita di 1 Syawal itu? Ya salaman. Salaman apa? Ya salaman biasa seperti hari-hari yang lalu. Tidak ada salaman khusus Idul Fitri. Ya. Bagaimana meminta maaf? Ya tentu kalau kita punya kesalahan, kita minta maaf. Kalau enggak punya kesalahan, ngapain kita minta maaf? Ya, kita minta maaf adalah ketika kita punya kesalahan. Dan sekali lagi, minta maaf tidak ada hubungannya dengan 1 Syawal, tidak ada hubungannya dengan 1 Ramadan. Meminta maaf hubungannya dengan kesalahan. Ya, walaupun Rabiul Awal kita punya kesalahan, ya minta maaf. Walaupun bulan Rajab masih jauh dari Syawal, kita merasa punya salah, ya minta maaf. Karena minta maaf sekali lagi hubungannya adalah dengan kesalahan, bukan dengan hari tertentu. Ya. Nah,
Kalau kita merasa bahwa kita punya salah, iya, ya. Dan kesalahan ini betul-betul sekedar salah, ya. Tapi kalau ada hubungannya dengan uang, ada hubungannya dengan bisnis, ada hubungannya dengan motor, mobil yang harus kita kembalikan, maka tidak cukup dengan minta maaf. Tidak cukup hanya dengan minta maaf. Harus kita kembalikan mobilnya, motornya, uangnya. Ya. Dalam bisnis ini uang dia yang ada di saya berapa harus dikembalikan. Tidak cukup dengan minta maaf. Minta maaf itu sekedar menyinggung perasaan, mencaci, memaki, memfitnah. Itu cukup dengan minta maaf. Wallahu a'lam. Ya, kita sisakan mungkin 10 menit untuk soal jawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Apakah boleh kami mengikuti sebagian kaum yang ketika melihat hilal tapi berbeda dengan pemerintah? Kalau enggak ngelihat sendiri, jangan. Kalau enggak ngelihat sendiri, jangan. Kecuali antum melihat sendiri. Seperti contoh saya tadi, ya. Teriak-teriak enggak boleh, ngumumin ke halayak enggak boleh, tapi cukup dengan diamalkan sendiri. Ya. Oh, berarti yakin besok 1 Syawal saya enggak puasa karena saya ngelihat hilal. Tapi saya udah lapor enggak digubris. Saya udah lapor ke MUI misalnya atau Depak misalnya enggak digubris atau enggak ada akses ke sana. Saya tidak punya jalan menuju ke sana. Maka ya sudah. Mungkin saya dengan anak istri saya diam-diam. Biar tidak menimbulkan fitnah. Iya kan? Biar tidak memalukan. Hari ini kan subhanallah memalukan. Kita malu sama orang-orang kafir. Katanya satu-satunya agama yang benar, agama sempurna, agama yang dijamin masuk surga, di luar Islam kafir, masuk neraka. Menentukan 1 Ramadan 1 Syawal aja nggak becus. Masih beda-beda. Mending beda negara. Ini tetangga sama tetangga beda. Kan nggak enak banget. Nggak enak banget. Gara-gara apa? Gara-gara tadi. Coba semuanya mengamalkan sunnah Nabi yang satu tadi. Diam. Biarkan 1 orang yang mengumumkan. 1 corong. Ini ada 2 corong, 3 corong, 4 corong. Ya. Ormas Islam sebesar apapun nggak mungkin mengalahkan kebesaran Imam Syafi'i, kebesaran Imam Bukhari, kebesaran Imam Malik, kebesaran Abu Hanifah, kebesaran Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Qadir dan seterusnya. Ormas sebesar apapun. Nah, ulama-ulama yang saya sebutkan tadi sekali lagi belum pernah mereka mengumumkan. Karena mereka sekali lagi tahu mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal hanyalah hak penguasa. Selain penguasa tidak berhak. Dan beda negeri nggak masalah. Saudi hari Senin, Indonesia hari Selasa nggak masalah, nggak terlalu pengaruh gitu ya. Dan itu pernah terjadi di zaman sahabat. Ketika Ibnu Abbas dilapori bahwa kami waktu itu awal Ramadan di Syam bersama Muawiyah Jumat malam Sabtu. Ini sekarang kitanya mestinya Sabtu malam Ahad. Kenapa Anda kok beda? Dijawab oleh Ibnu Abbas, ini bukan Syam, ini Mekah. Biar kami dengan hilal masing-masing. Padahal kan satu kekhalifahan, tapi memang jauh. Berbeda tidak masalah. Ini tetangga dengan tetangga, kadang-kadang satu keluarga beda, ini menyedihkan, memalukan, memilukan, ya. Dan semuanya itu selesai, nggak akan terjadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi tadi. Luar biasa sunnah Nabi menyelesaikan masalah. Berapa banyak masalah yang hilang hanya gara-gara kaum muslimin mengamalkan sunnah Nabi. Kemacetan di Jakarta ini barangkali akan hilang, setidaknya berkurang banyak kalau kaum muslimin mengamalkan 1 sunnah Nabi. Apa kira-kira? Kalau kaum muslimin mengamalkan 1 sunnah Nabi, kemacetan di Jakarta ini akan berkurang banyak, mungkin bisa hilang. Apa 1 sunnah Nabi? Jangan main riba. Coba kita semua takut main riba, insya Allah nggak akan macet seperti ini.
Ya, sekarang gimana nggak macet? Punya duit 10 juta, bawa mobil baru, punya uang 500.000, 700.000, bawa motor baru, ya, maka semuanya punya. Ya. Termasuk mengantri haji, ada yang sampai 2030, ada yang sampai 2035. Gara-gara tidak mau mengamalkan sunnah. Seandainya kaum muslimin mengamalkan sunnah Nabi, barangkali tidak sepanjang itu antrian. Mungkin tidak ngantri. Apa? Tadi riba tadi. Ya. Dan masih banyak lagi contoh lain di mana masalah itu akan selesai kalau kaum muslimin mengamalkan sunnah. Preman-preman yang beraksi, ya, yang mengatasnamakan ormas ini, ormas itu, padahal preman, minta duit, malakin dan seterusnya, ini semua akan hilang kalau kaum muslimin, kalau para pedagang, kalau para pengusaha, ya, mengamalkan satu sunnah Nabi. Apa? Jangan mau memberi ketika diminta dengan paksa. Ya. Kalau dia mati, dia masuk neraka. Kalau kita mati, kita masuk surga. Sabda Nabi SAW. Nah, satu sunnah ini tidak diamalkan oleh kaum muslimin. Maka kaum muslimin diminta kasih, diminta kasih, diminta kasih. Ini menyenangkan para preman. Maka suburlah preman-preman itu, akhirnya membuat kelompok, kekuatan, ormas, ini, itu. Gara-gara kaum muslimin terlalu gampang ngasih karena takut. Ya. Kalau yang dikasih itu anak yatim, janda miskin, itu sebuah kebaikan. Ini segar bugar, bertato. Bahkan setelah dikasih beli apa? Itu tahu. Setelah dikasih beli apa? Beli khamar buat mabuk. Berarti kan kita ikut andil dia mabuk, ikut dosa. Bagaimana mengenal mahram kita? Siapa saja? Anak dengan orang tua, kakek, buyut, terus ke atas. Dengan demikian otomatis orang tua dengan anak, cucu, cicit, buyut, terus ke bawah. Itu mahram. Kemudian keponakan dengan paman atau bibi. Keponakan dengan paman atau bibi, itu mahram. Kemudian anak kakak dengan adik mahram bukan? Sepupu bukan, ya. Anak kakak dengan anak adik bukan mahram, sepupu bukan mahram, ya. Ambil contoh yang antum tahu siapa? Hasan dan Husain lah, ya. Hasan Husain. Anaknya Hasan dengan anaknya Husain nikah. Boleh kah? Boleh. Sepupu bukan mahram. Siapa lagi? Anak tiri dengan orang tua tiri. Anak tiri dengan orang tua tiri, ini mahram, tidak boleh nikah. Tidak boleh nikah berarti boleh salaman, boleh boncengan, boleh melihat rambutnya, lehernya, ya, aurat zahir. Gitu ya. Misalnya ayah saya nikah lagi dengan seorang wanita. Wanita fulanah itu dengan saya mahram. Ya, karena saya anak tiri, gitu kan. Menantu dengan mertua, jelas ini ya. Menantu dengan mertua mahram. Walaupun sudah tidak jadi menantu lagi, sudah cerai dengan istrinya, sudah tidak jadi mertua lagi, ya. Itu mahram. Itu dari pernikahan yang awal tadi dari hubungan darah. Abang dengan adik jelas ya, antum tahu. Satu lagi dari jurusan, tadi kan jurusan darah, sedara. Kemudian jurusan pernikahan, ya kan? Adanya menantu, mertua, anak tiri, ibu tiri itu kan karena ada pernikahan. Satu lagi dari jurusan susuan. Misalnya istri saya menyusui bayi, entah bayi siapa. Menyusunya sudah 3 kali kenyang. Ya, maka bayi tersebut kalau dewasa jadi mahram saya.
Kalau dia perempuan, saya tidak boleh menikahi dia. Saya boleh salaman dengan dia, boleh boncengan dengan dia, boleh melihat rambut dia, dan seterusnya. Ya. Dan kata Nabi, yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Susuan itu menjadi mahram persis seperti nasab. Persis seperti nasab. Berarti bayi itu dalam hal mahram itu persis menjadi anak istri saya, berarti anak saya, ya. Kemudian keponakan dari keluarga saudara-saudara saya, keponakan dari saudara-saudara istri saya, gitu. Cucu dari orang tua istri saya, cucu dari orang tua saya, ya. Dan menjadi kakak beradik dengan anak-anak istri saya, anak-anak saya, dan seterusnya. Pokoknya persis seperti anak sendiri dari segi mahram, ya, bukan dari segi nafkah, bukan dari segi waris. Apakah tentang penyebutan nama-nama yang dinyatakan terbebas dari api neraka adalah berdasarkan hadis atau dalil nakli? Hadis itu nakli, ya? Atau akli barangkali, ya, akli. Nakli, ya, sabda Nabi alaihi salatu wassalam, bahkan Nabi menyebutkan dari malam pertama, ya. Ketika malam pertama Ramadan itu ada yang teriak, ya bagial khair akbil, wahai para pencari kebaikan, bersiap-siaplah menghadap, ini saatnya, gitu, ya. Banyak dari antum yang hobi apa misalnya, burung misalnya, wah ada momen besar, wah ini saatnya, gitu. Ada yang hobi motor gede, wah ini ada momen, ini saatnya. Nah, ini saatnya berbuat kebaikan. Yang biasa sholat berjamaah, yang biasa baca Al-Quran, yang biasa belajar ilmu, mengajar ilmu, ini saatnya, ya. Bersemangatlah, bersiap-siaplah, tambahlah, gitu. Wa ya bagi syar amsik, dan wahai para pencari keburukan, biasa berzina, biasa minum khamr, biasa berjudi, biasa sholat ditunda-tunda, bahkan jarang sholat, amsik, saatnya berhenti, ganti dengan kebaikan. Ada sini panjang, terus sampai beliau menyebut-nyebut tentang setiap malam itu ada utaqa'um minan nar, ada orang-orang yang terbebas dari api neraka. Disebut namanya, malam ini si fulan, malam ini si fulan, malam ini si fulan. Nggak mungkin itu dalil akli, ya. Itu dari Nabi SAW. Nah, cuman kan kita tidak tahu malam ini siapa, malam nama kita sudah disebutkan, kita apa belum kan kita nggak tahu. Nah, kita hanya bisa berharap, 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 berharap dengan cara taat. Masa berharap seperti itu dengan cara maksiat? Nggak mungkin, kan? Apakah zakat fitri boleh pakai uang? Sekedar masalah teknis mungkin. Maaf Pak, saya nggak sempat beli beras nih. Ya, nih beli beras ya, sendiri ya. Nah, uangnya sama, sekedar masalah teknis, kan? Gitu. Kalau kita punya beras, kasih beras, ya tentu ini sudah terang benderang, jelas, ya. Mungkin karena satu dan lain hal, masalah teknis tadi. Atau minta tolong ke panitia, boleh. Mau bawa beras ke masjid, ke panitia, berat, ya. Bawa uang kan enak, ya, tolong sekalian beliin, ya. Nah, itu kan masalah teknis saja. Masalah teknis itu tidak mempengaruhi hakikat. Misalnya begini, antum beli emas, uangnya sekarang, emasnya 6 bulan lagi, boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Jual beli emas, zat-zat ribawi itu tidak boleh ngutang, harusnya dan biadin. Kalau ngutang jatuhnya riba, ya. Ini bukan cuma emas, ya perak, ya zat-zat ribawi. Nah, sekarang antum beli emas, antum di Surabaya, yang jual emas di Jakarta,
misalnya. Kan perlu kalau transfer mungkin hitungan menit ya. Ngirim emasnya kan hitungan jam, mungkin hitungan hari. Nah, berarti kan nggak bareng. Bolehkah? Boleh, masalah teknis saja. Ya. Sama dengan ini uangnya, itu emasnya ada pada depan, ya. Apakah harus ayo bareng, yuk, taruh bareng, ya. Ini uangnya, ini emasnya, kan nggak harus seperti itu, ya. Oh ya nih, berapa tadi? 15 juta, nih 15 juta, tolong dihitung ya. Udah 15 juta dihitung, oh ya, kantongin, ya. Emasnya belum dikeluarin, kan telat. Apa nggak boleh seperti itu? Boleh. Jadi yang betul-betul nggak boleh itu yang akadnya dari awal, emasnya nanti ya, uangnya sekarang, emasnya nanti ya. Atau dibalik, emasnya sekarang, uangnya nanti. Ya. Akadnya memang seperti itu, ditentukan apa 3 bulan, apa 7 bulan, apa dicicil. Nah, itu yang haram. Wallahu a'lam. Habis? Ada lagi? Kalau habis kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.